Hi guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Nancy's channel. So, it's been a while I didn't upload any video because kind of lazy by the way. But okay, I still try to upload at least once a week a video. So yeah. So in this today video, I think we're beginning talking about a random topic because I didn't prepare any material for today. So yeah, how I got this somewhere when I saw my friends. Jadi kemarin tuh ada teman aku datang talking to me like dia udah sukses kan. Terus dia cerita kalau kenapa kesuksesan yang dirasakan atau yang didapatkan itu sama sekali tidak membuat dia puas, tidak membuat dia bahagia. Kemudian tanya uh, kenapa kan? Terus dia bilang karena somehow dia nggak dapat apa yang diekspektasikan sebelumnya. Terus aku tanya lagi, apa sih yang kamu ekspektasikan dari kesuksesan yang kamu dapatkan? Kamu udah sukses, kamu udah dapat apa yang kamu inginkan. Terus dia bilang, mungkin dia nggak dapat pengakuan dari orang yang diinginkan untuk mengakui bahwa dia sukses. Jadi dia nggak betul-betul ngerasain the genuine feeling of being a successful woman, I say. Terus, and then I ask her like, why did that thing happen? Terus she said, I don't know. And I said to her, actually, it's normal to expect something from people. Normal sih kalau kita berharap untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Karena memang sejatinya kan kita sebagai manusia selalu menginginkan apa yang kita tidak miliki gitu. Apa yang di luar dari kita gitu. Dengan begitu kita merasa bahwa kita itu exist by that such kind of acknowledgement from people. But one thing, like kalau kamu sukses atau misalkan dulu kamu itu di-underestimate, kamu dihina mungkin, atau mungkin kamu gak sesuai dengan apa yang orang lain inginkan, kamu menjadi kamu harus seperti apa, terus kamu di push away from the society, terus dari situ kamu dapat motivasi, kamu dapat mood booster that okay, I have to be successful so that I can be accepted in that society. Aku harus sukses supaya aku bisa diterima di kelompok itu, supaya orang-orang itu nyesel karena udah pernah underestimate aku, udah pernah hina aku, udah pernah ngucilin aku kan. Terus kamu sukses nih, kamu udah dapatin apa yang kamu inginkan, kamu udah bisa nunjukin ke orang yang pernah underestimate kamu, yang pernah ngina kamu, bahwa kamu itu bisa sukses juga, bahwa kamu bukan orang yang patut untuk diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Dan kemudian kamu dapati bahwa orang yang ingin kamu tunjukkan bahwa sekarang kamu tuh sukses don't care or doesn't care about your achievement. Kayak oke, kamu sukses ya udah, kayak gitu. Terus tiba-tiba kamu ngerasain, really? Is this it? Okay, so here's the thing. Kalau kamu kepengen sukses, I mean, it's good because you have the mood booster. Kamu punya motivasi untuk bisa menjadi sukses, kamu ingin ngebuktiin ke orang lain bahwa kamu tuh juga bisa sukses, bahwa kamu nggak pantas untuk direndahin. Terus kamu ngelakuin berbagai macam cara, kamu usaha mati-matian supaya kamu bisa sukses. Kamu dapatin kesuksesan itu, terus kamu ingin tunjukkan ke orang lain, dapat pengakuan dari orang lain bahwa kamu bisa sukses. Terus kamu nggak dapatin itu, ya pastinya kamu akan merasa kecewa kan? Ya pasti, karena sebenarnya bukan kesuksesan yang kamu inginkan, tapi kamu ingin dapat acknowledgement atau pengakuan dari orang lain. So the question is, what is it for? Untuk apa semua itu? Kalau kamu bisa sukses, tapi kamu gak ngerasain kebahagiaan, what is it for? Okay. What I'm trying to say here is that do not try to do anything because you want to show to people that I exist. Kamu sukses, ya bagus, it's good for you. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kalau kamu sukses, orang lain bakalan menyesal karena udah ngelakuin hal semacam yang tadi ke kamu. No. Ya karena mereka akan menjalani kehidupan mereka sendiri dan kamu juga kan.
Kalau mereka lihat kamu sukses, ya udah kamu sukses. Terus ngapain gitu. Jadi kalau menurut aku ya lebih baik kamu nggak usah berharap sih, kamu nggak usah ngelakuin segala sesuatu hanya untuk buat orang lain menyesal kayak gitu. Karena memang we have different path of life. Mereka lihat kamu sukses, ya udah kamu sukses. Mereka nggak bakalan peduli gitu. Dan kamu udah sukses, tapi kamu nggak ngerasain apa sih? Kamu nggak ngerasain gimana sih menjadi orang sukses. Kamu nggak bahagia akan itu. Yang karena kamu inginkan adalah pengakuan dari orang lain, sementara orang yang kamu inginkan untuk mengakui kesuksesan kamu itu nggak mengakuin kamu sama sekali, nggak peduli sama sekali kayak gitu. Ya udah. So it's actually your job to make you successful. Itu udah job kamu untuk buat diri kamu sukses kayak gitu. Yang kemudian dari kesuksesan itu buat kamu bisa menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang bukan hanya sekedar lahir untuk hidup terus kemudian mati kan. Kamu harus mempergunakan diri kamu dengan menjadi orang yang berguna untuk orang lain, at least berguna untuk diri kamu sendiri. Dengan cara apa ya? Dengan cara kamu menjadi sukses tadi kayak gitu. So the point is, just be willing to live your own life. Never ever expect someone to see your life. Karena mereka punya jalan hidup mereka sendiri dan kamu juga punya. Gitu. Mereka nggak bakalan pernah peduli kesuksesan kamu, tapi mereka akan peduli kegagalan kamu. Paham kan maksudnya? Ya, sama kayak misalkan ya, orang akan lihat kita kalau kita berbuat kesalahan. Orang bakalan datang berbondong-bondong, mencibir, memberikan pendapat, kata-kata kasar, manis, pahit ke kita kalau kita buat suatu kesalahan. Tapi ketika kita buat suatu kebaikan, ya mereka anggap okay, it's just supposed to be like that. I mean, they will just take it for granted, only for granted. Ya mereka anggap ya karena kamu manusia, kamu harus berbuat baik dong. Tapi kalau kamu buat kejahatan, mereka akan datang untuk membuli kamu. That's human after all kan. Kita nggak bakalan pernah puas atau bahagia kalau kita mengharapkan sesuatu itu di luar dari diri kita. Kita nggak akan pernah puas ya, karena aku udah banyak ya bicara tentang dikotomi kendali. Bahwa kamu tuh nggak bisa kontrol apa yang di luar dari kendali kamu. Buat orang lain menyesal, buat orang lain iri mungkin terhadap kamu, atau menginginkan pengakuan dari orang lain, itu kamu nggak bisa kontrol itu, karena itu bukan kamu, itu berada di bawah kendali dari orang lain. Dan akhirnya kalau misalkan kamu lakuin itu, kamu nggak bakalan pernah ngerasain kepuasan, karena kamu nggak dapat hal itu, ya karena memang kamu nggak bakalan pernah untuk mendapatkan yang kamu inginkan tadi, karena itu bukan atas kendali kamu. Sama misalkan ya, it's not really only happen in this point. Banyak kok kasus misalkan di sosial media kan, kita selalu ingin terlihat oleh orang lain. You know, you always try to show everything to people that you are doing such a great life, you see. It's normal by the way, as I said before, karena kita manusia selalu menginginkan hal yang membuat kita merasa bahwa kita itu exist. Dari apa ya? Pengakuan orang lain kan. It's normal. Ya, pada akhirnya kita nggak bakalan pernah ngerasain apa-apa. Karena kita udah, you know, you already set in your mind that you will be happy if someone gives you such an acknowledgement to you, mengakui kehadiran kamu. Dan kalau misalkan orang lain itu pergi, atau apa yang kamu harapkan tidak kamu dapatkan, ya pada akhirnya kamu akan depresi sendiri, akan merasa tidak aman, tidak nyaman terhadap diri kamu sendiri, karena kamu mengharapkan sesuatu yang bukan punya kamu gitu loh. Aku pernah dengar salah satu pendapat suatu filsuf bahwa sebenarnya hal yang buat manusia itu nggak bahagia adalah keterkenalan. Paham kan maksudnya? Kalau kita terkenal kan,
kita nggak bakalan pernah merasakan the real genuine happiness. Ya, kalau kita terkenal, kita akan selalu hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Kita nggak boleh inilah, kita harus inilah, karena ya mereka tahu kita kan. Dan katanya si filsuf itu bahwa hidup yang paling nyaman, yang paling aman itu adalah hidup tanpa dikenal, hidup tanpa ditahu oleh orang lain. Yang cuman tahu diri kamu, ya udah kamu, kayak gitu. I think I admit, aku akui sih bahwa memang susah untuk betul-betul hidup hanya karena kamu ingin kamu hidup. Pasti kamu hidup ya karena ada sesuatu yang boost kamu supaya kamu hidup kan. Cuman itu sih konsekuensinya. Sampai kapan gitu? Sampai kapan kita akan hidup di bawah orang lain kan? Kenapa kita nggak menjadi raja atau menjadi ratu di kerajaan kehidupan kita sendiri kan? So, what a long talk. I think that's it for today. I'm just here to share whatever I'm thinking of. Kok share aja sih sebenarnya. This is actually also my problem. Ini juga masalahku sih. Well, masalah semua orang sebenarnya. Cuman it depends on how we try to at least reduce it bit by bit. Mencoba untuk menghilangkan itu, hidup seutuhnya dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita maui, bukan karena orang lain, karena memang kita ingin hidup, karena memang kita ingin berguna at least untuk diri kita sendiri. Kayak gitu. I'm not practicing that to be my own self, like, you know, not to try to care everything that is not under my own control. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. Don't forget to like this video, to subscribe this channel. And I'm so glad to see your comment on the comment sections down below. And I'll see you in the next video. Bye!